Mitra Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tentang reproduksi. Apa sih reproduksi ini? Bareng saya, Nadia, dan saya Lulu, mahasiswa Magister Kesehatan Universitas Mitra Indonesia. Ya, baiklah, kali ini sudah kedatangan dua narasumber kita nih dari praktisi kesehatan public health dengan Kak Eli dan Kak Randy. Halo, apa kabar Kak? Halo. Kak, di sini aku mau nanya, apa sih usia produktif itu? Secara biologis, usia produktif itu adalah usia 20-40 tahun. Tapi di usia 20-40 tahun ini gila-gilanya untuk gaya hidup seperti itu. Mulai dari stres bekerja, kemudian tidak menjaga pola makan, kemudian seperti makan makanan junk food dan lain-lain, kemudian juga tidak olahraga dan lain sebagainya. Nah, masalah yang timbul adalah kesehatan reproduksi ini biasanya silent, tidak bergejala, tetapi nanti lama-kelamaan dia semakin parah. Seperti itu, Kak. Oh begitu, jadi usia reproduktif itu usia yang paling penting Yang ya, paling krusial buat kita, tapi kita sering abai dengan masalahnya. Betul. Untuk masalah apa sih Kak yang sering muncul di usia produktif itu? Biasanya yang sering muncul itu penyebabnya kan pada perempuan itu kan hormonnya kan beda-beda ya. Ada yang hormonnya berlebihan, ada yang enggak gitu kan. Terus pencetus yang sperma laki-laki tidak sehat itu pencetusnya bisa kemungkinan dari dia perokok berat, terus dia duduk yang terlalu lama. Jadi kadang-kadang perempuan yang haidnya tidak teratur terus sering nyeri perutnya itu perlu penanganan lebih lanjut ya. Oke, jadi kita masuk ke segmen yang paling seru nih, yang ditunggu-tunggu bagi kalian tentunya, segmen mitos atau fakta. Baik Kak, kita udah masuk di segmen mitos atau fakta. Pertanyaan pertama nih, jawab dengan cepat ya. Mitos atau fakta, nanas muda bisa menyebabkan keguguran? Mitos. Jadi kalau misalkan kita konsumsi nanas dalam batas yang wajar, itu masih aman, Kak. Tapi kalau misalkan kita sudah dimakan skala banyak, misalkan banyak banget, itu baru bisa untuk menyebabkan kontraksi seperti itu. Jadi masih aman kalau misalkan beli 10.000 dikit seperti itu, jadi itu masih aman seperti itu. Jadi masih aman ya? Kadang kan orang suka takut nih, apalagi ibu-ibu hamil ya. Iya. Kalau lagi hamil, saya nggak mau makan nanas, nanti takutnya keguguran. Iya, betul. Memang itu adalah mitos ya. Iya. Kalau dalam skala yang sedikit. Sedikit masih aman. Masih aman. Itu. Oke. Ya, pertanyaan kedua nih Kak. Laki-laki perlu nggak sih jaga reproduksinya atau perempuan aja? Itu mitos atau fakta? Mitos besar itu. Oh itu mitos besar ternyata. 40-50% itu masalahnya infertilitas itu justru ada pada pihak kedua, pihak laki-laki dan perempuan. Jadi harus dua-duanya nih, kadang-kadang menyalahkan pihak laki-laki nih. Terus kadang-kadang menyalahkan perempuan, seharusnya dua-duanya. Jadi untuk lebih lanjutnya sih harus diperiksa dua-duanya gitu. Jadi jaga kesehatan reproduksinya gitu. Jadi itu mitos ya Kak ya. Jadi tetap dua-duanya nih harus berperan penting dalam pengecekan kesehatan reproduksinya. Benar banget. Jadi itu ya, laki-laki dan perempuan. Iya benar. Keseimbangan. Oke, pertanyaan ketiga nih, gaya hidup sehat bisa memperbaiki kualitas sel telur atau dan sperma, itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Iya, itu fakta, Kak. Karena sel tubuh kita kan beregenerasi seperti itu. Nah, jadi kita harus menjaga pola makan, kemudian juga kita harus diet yang gizinya tinggi seperti itu, kemudian kita harus olahraga, menjaga paparan rokok dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan itu sudah kita jaga, kita bisa membantu kesuburan kita dalam waktu 3-6 bulan seperti itu, Kak. Oke, baik. Oke, kita sekarang buka segmen pertanyaan untuk dua orang penanya. Oh iya Kak, kenapa kesehatan reproduksi harus dijaga sejak usia muda? Jadi Kak, kalau haid sering tidak teratur, apakah perlu diperiksa lebih lanjut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh Kak Randy, silakan. Ya baik, kalau untuk kesehatan reproduksi ini bukan hanya tentang kita mau punya anak atau belum seperti itu gitu, tapi untuk kesehatan reproduksi ini juga berakibat ke kesehatan atau kualitas hidup kita seperti itu. Nah, jadi untuk menjaga kualitas hidup kita,
kita harus sering berolahraga seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Eli. Kemudian juga kita harus mengurangi polusi seperti itu. Kemudian kita harus makan yang gizi seimbang dan lain-lain seperti itu. Nah, dengan hal seperti itu, karena tadi di awal sudah saya sampaikan juga bahwasannya untuk kesehatan reproduksi ini dia silent gitu, jadi tidak bergejala tiba-tiba parah seperti itu. Makanya kita harus jaga kualitas hidup kita, kita hindari untuk paparan-paparan rokok, kemudian juga ayo mulai sekarang gitu kita konsumsi yang bergizi, kemudian kita harus rajin-rajin berolahraga seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Randy. Baik, untuk pertanyaan yang kedua boleh dijawab kepada Kak Eli. Kesehatan reproduksi adalah cerminan kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Jangan nunggu ada masalah atau sakit baru kita periksa. Jadi lebih baik kita periksa sejak dini untuk menjaga kesehatan kita untuk masa depan kita. Oke teman-teman, semua udah dijawab ya sama Kak Randy dan Kak Eli. Terima kasih atas jawabannya. Nggak kerasa nih Kak, kita udah cukup 10 menit ya di sini, kurang lebih ya. Oke, untuk kalian yang mau bergabung di Universitas Mitra Indonesia, kami punya 4 fakultas, yaitu ada Fakultas Kesehatan, Bisnis, Komputer dan Hukum. Bisa join di link di bawah ini, klik ya, jangan lupa klik link di bawah ini untuk pendaftaran mahasiswa baru tentunya. Ya, saya Lulu dan Nadia undur diri dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy guys.